Hai semua, selamat datang di podcast kelompok 4. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan nih teman-teman untuk kita semua, yaitu dengan tema orang muda dan kebebasan dalam terang Kristus Vivit. Aku Clara, dan hari ini kita akan ngobrol bareng 4 orang keren nih. Yang pertama tuh ada Alvin, ada Audi, ada Paulina, dan ada Visidia. Hai semuanya. Hai. Sebelum kita mulai lebih dalam, mungkin kita bisa mulai dari menurut kalian nih teman-teman. Apa sih kebebasan itu? Tapi dalam konteks orang muda ya, terutama seperti yang dijelaskan dalam dokumen Kristus Vivit. Kebebasan buat aku adalah kemampuan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan kehendak kita, tapi tentu harus bertanggung jawab. Dalam Kristus Vivit, Paus Fransiskus ngomongin gimana kebebasan itu sesuatu yang indah, tapi harus diiringi dengan kesadaran akan kebenaran dan kasih Tuhan. Iya, betul banget Audi. Paus Fransiskus bilang bahwa kebebasan tanpa tanggung jawab bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang gak benar. Tapi menurutmu gimana Alvin? Menurut aku ya, kebebasan itu kadang sering disalahpahami gitu. Banyak anak muda yang ngerasa bahwa kebebasan artinya kita bisa ngelakuin apa yang kita mau tanpa mikirin konsekuensinya gitu. Tapi seperti yang Paus Fransiskus bilang di Kristus Vivit, kebebasan sejati itu gak cuma soal ngelakuin apa yang kita mau, tapi soal ngelakuin apa yang benar dan baik gitu. Nah, aku setuju banget sama Alvin. Kebebasan sejati harus berakar dari kebenaran dan kasih. Kebebasan yang sejati bukan berarti bebas dari aturan, tapi bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan gak terjebak oleh hal-hal duniawi yang mungkin malah bikin kita kehilangan arah. Betul banget Paulina. Kalau kita bebas tapi malah bikin kita jauh dari Tuhan kan, itu bukan kebebasan yang sebenarnya. Visidia, kamu punya pandangan apa soal ini? Aku lihatnya dari sisi pengalaman ya. Banyak teman-teman muda kita yang merasa tertekan sama aturan-aturan atau ekspektasi sosial. Entah itu dari keluarga, sekolah, atau lingkungan. Nah, Kristus Vivit ngajarin kita untuk gak takut memperjuangkan kebebasan kita, tapi kita harus tetap sadar kalau kebebasan itu harus membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan sesama. Jadi, bukan cuma bebas untuk diri sendiri, tetapi juga bebas untuk mencintai orang lain. Nah, betul banget. Jadi Paus Fransiskus sering banget nih ngomongin soal ini. Bahwa kebebasan sejati itu harus membawa kita kepada cinta dan pelayanan. Paulina, menurutmu gimana tentang hal ini? Kalau aku sih mikirnya gini ya, kebebasan itu karunia yang besar, tetapi sekaligus ujian. Orang muda sekarang, apalagi di era digital, kebebasannya itu makin luas. Tapi ini juga bisa jadi jebakan kalau kita nggak bijak dalam memanfaatkannya. Kristus Vivit ngingetin kita untuk selalu merujuk pada Yesus sebagai panduan dalam menggunakan kebebasan kita itu. Kita harus berani bilang iya untuk kebaikan dan tidak untuk hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Wah, jawabanmu keren banget. Bener sekali. Jadi sebenarnya kebebasan itu tuh bukan soal bebas dari, tapi bebas untuk. Iya kan? Misalnya tuh, bebas untuk mencintai, untuk melayani, dan untuk bertumbuh dalam iman. Kalau menurutmu gimana Audi? Kamu mau nambahin gak tentang hal ini? Iya, setuju banget. Dalam Kristus Vivit, Paus juga bilang bahwa Yesus itu sumber kebebasan sejati. Jadi, kalau mau benar-benar bebas, kita harus terhubung dengan Yesus karena Dia yang memberikan kebebasan sejati yang bukan cuma soal duniawi, tapi juga kebebasan rohani, dan ini yang kadang dilupain sama anak-anak muda karena banyak yang fokus ke
kebebasan fisik aja. Betul banget, Audi. Nah, mungkin sekarang kita bisa bahas sedikit ya soal tantangan kebebasan bagi orang muda zaman sekarang nih. Kalau dari kalian, apa sih tantangan terbesar yang kalian lihat dalam menjaga kebebasan sejati ini? Terutama kamu, Alvin. Menurutmu gimana? Kalau kata aku, salah satu tantangan terbesar adalah arus informasi yang gak terbatas. Contohnya seperti media sosial, berita, konten digital, semua bisa ngasih kita kebebasan untuk mengekspresikan diri. Tapi di sisi lain, itu juga bisa menekan kita dengan standar yang gak realistis atau menggiring kita ke arah yang lebih salah gitu. Iya, itu benar banget Alvin. Kadang kita ngerasa bebas di media sosial, tapi sebenarnya kita malah terjebak dalam ekspektasi atau opini orang lain. Dan kita tuh malah lupa untuk dengerin suara hati kita, apalagi suara Tuhan gitu. Bener banget nih. Dan tantangan lainnya juga bisa datang dari tekanan sosial nih. Kayak di zaman sekarang kan, banyak banget nih anak muda yang merasa kalau mereka tuh mengikuti apa yang keren di mata dunia. Tapi malah kehilangan jati diri mereka. Nah, kebebasan itu tuh seolah-olah menjadi topeng untuk menutupi rasa tidak aman atau ketakutan. Menurut aku tuh tantangan terbesar yang aku lihat dalam menjaga kebebasan sejati ini tuh apa ya? Aku ngerasa bahwa tantangan terbesarnya tuh adalah menjaga keseimbangan sih. Karena kita harus belajar bijak dalam menggunakan kebebasan kita. Seperti yang Paus bilang, kebebasan sejati itu mengarah pada kasih dan pelayanan, bukan egoisme. Iya, setuju banget. Jadi, kebebasan yang sejati itu harus membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan sesama. Nah, nggak terasa udah terakhir nih teman-teman. Sebelum kita tutup, apa pesan kalian buat teman-teman muda di luar sana yang mungkin masih bingung nih soal kebebasan dalam hidup mereka? Buat aku, penting untuk selalu ingat bahwa kebebasan adalah hadiah dari Tuhan. Jadi, jangan sampai kita sia-siakan selalu meminta bimbingan dari Tuhan dalam setiap pilihan yang kita buat. Mungkin kebebasan itu bukan berarti kita bisa melakukan apa saja tanpa memikirkan akibatnya gitu. Selalu ingat bahwa kebebasan sejati itu membawa kita ke arah yang lebih baik, bukan malah sebaliknya. Kalau buat aku, pesan buat teman-teman muda di luar sana yang mungkin masih bingung soal kebebasan dalam hidup mereka tuh tetap berani aja menjadi diri sendiri dalam terang kasih Tuhan. Terus jangan terjebak oleh ekspektasi dunia yang sering menyesatkan. Kebebasan itu memang indah, tapi juga penuh tanggung jawab. Jadi, gunakan kebebasanmu untuk hal-hal yang positif yang bisa memperkaya dirimu dan juga orang lain. Dan ingat, kebebasan sejati selalu ada dalam Yesus. Dekatkan dirimu padanya, pada Tuhan, dan kamu akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Wah, pesan dari teman-teman nih keren-keren semua. Mantap. Dan tidak terasa sekarang diskusinya udah berakhir nih. Untuk diskusi hari ini tuh bener-bener luar biasa banget. Dan aku selaku host mengucapkan terima kasih banget kepada Audi, Alvin, Paulina, dan Visidia. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi buat teman-teman muda di luar sana untuk menemukan kebebasan sejati mereka dalam Yesus Kristus. Sampai jumpa teman-teman. Tetaplah bebas dalam kasih Tuhan.